Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Agus Rianto SPPK. Kebetulan saya sebagai K Instalasi Laboratorium Patoklinik dan Kepala Laboratorium Biomolekuler RSUD Bendan, Kota Pekalongan. Jadi ceritanya kita bikin PCR adalah karena menjawab tantangan dari direktur kita dan yang dapat amanah menjadi rumah sakit rujukan klinik kedua untuk COVID-19, di mana direktur kita Dr. Junaidi SPPK men-challenge saya untuk membuat lab PCR dengan dana yang katakanlah cukup terbatas. Dan ini jadi tantangan. Ini jadi PR saya untuk dapat memikirkan bagaimana membuat satu lab PCR yang efisien, efektif, dan yang penting supaya standar, prinsip, dan aman bagi semuanya. Aman bagi pekerja, dari itu analis kita, dan aman dari lingkungan sekitar rumah sakitnya. Makanya kita muncul berupaya untuk berinovasi, membuat lab PCR yang sesuai dengan BSI level 2 dan sesuai dengan efisien, efektif. Kami perkenalkan tentang lab PCR kita di RSUD Bendan, yang mana seperti yang terangkan di tahun, prinsip efisien, efektif, minim budget, tetapi tidak pernah meninggalkan prinsip dan standar tentang lab biomolekuler. Mulai pertama kita akan masuk sini. Seperti lab-lab yang standar semuanya, bahwa lab PCR itu terdiri dari 3 bagian. Pertama, ruang ekstraksi, kemudian ruang preparasi, dan ruang PCR sendiri. Untuk lab Bendan ini kita desain untuk ekstraksinya agak berbeda dengan lab yang lain. Karena saya paham benar bahwa yang paling krusial adalah di ekstraksi, di mana di situ ada proses pemindahan spesimen dari VTM ke tabung-tabung yang akan dilakukan suatu preparasi. Jadi kita memakai standar BSI level 2, di mana dia bertanggal negatif, pakai BSC tipe 2A+ untuk kita, dan di situ ada tempat namanya air purifier. Kenapa kita pilih gitu? Alasannya satu, pertama demi keselamatan dan kenyamanan dari petugas, di mana biasanya orang yang berekstraksi itu akan lama sekali di situ, sehingga dia butuh suatu suasana yang nyaman, aman, dan aman untuk itu. Setelah mereka melakukan ekstraksi, maka di situ langsung menyambung ke ruang, ada ruang namanya ruang pelepasan APD. Di situ akan dilakukan proses pelepasan APD. Setelah itu akan nyambung lagi ke ruang dekontaminasi. Bagaimana nasib dari hasil ekstraksi itu? Karena di ruangan lab Bendan ini tidak semuanya bertanda negatif. Yang bertanda negatif cukup yang diekstraksi. Yang lab yang untuk preparasi dan lab PCR bertanda positif. Bagaimana caranya supaya tidak ada kontaminasi? Maka kita lakukan namanya postbox. Jadi hasil-hasil ekstraksi itu kita taruh di postbox, nanti petugas yang di preparasi akan mengambil. Sehingga udara yang ada di ruang ekstraksi tidak akan pernah tercampur atau minimal sekali tercampur di ruangan preparasi, sehingga tidak akan jadi kontaminasi atau penyebaran virus dari yang di ruangan ekstraksi ke ruang yang lain-lain itu. Itulah yang membedakan mungkin dari tempat lain, karena saya lihat dan ini sangat minim, budgetnya sangat minim sekali. Yang kita konsentrasi adalah yang ekstraksi saja, yang lain-lain seperti biasa gitu. Lain. Bagi kami di RSUD, di Laboratorium PCR Biomolekuler Bendan, prinsip-prinsip PCR perlu tetap kita pertahankan. Bahkan harus benar-benar kita utamakan. Satu, prinsip standarisasi dan standar prinsipnya harus terkembang semua. Kemudian keamanan, dan yang nggak kalah penting adalah kenyamanan dari petugas. Kenapa? Bila petugas tidak nyaman, dia akan tidak kerja dengan maksimal. Dengan tidak maksimal, maka akan menghasilkan hasil yang tidak optimal. Gitu. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita tadi saya sudah menerangkan. Di situ ada namanya
suatu alat namanya air purifier yang dimana dia akan membersihkan sisa-sisa bongkaran dari itu dan akan mengembalikan udara bersih yang bersih oksigen murni ke dalam ruangan ekstraksi, ruangan preparasi, dan ruangan PCR dan anterum, sehingga di situ nyaman sekali. Di samping itu di lab RSUD Bendemeran kita mengaplikasikan tentang kemaksimalan sinar cahaya matahari yang masuk, sehingga serasa ruangan itu tidak sempit, tidak pengap, tidak apalah ya yang karena kalau kita bekerja dalam satu yang sempit, pengap itu akan tidak nyaman dan jenuh bagi itu, sehingga mereka bisa bekerja dengan nyaman. Ibarat mereka ada yang menemani lah kalau dia bekerja itu, karena ya itulah kita bekerja dengan suatu virus yang kita nggak tahu sebelumnya, kita harus mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kenyamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi petugasnya itu. Terima kasih.